Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mengawali pengajian rutinitas kita di bulan Syawal, atau tepatnya di bulan Mei, Jumat kedua. Kita baru mulai kemarin Jumat pertama ya, malam Sabtu. Tidak ada salahnya saya ucapkan terlebih dahulu dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, ditambah siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, wabil khusus amal ibadah kita yang dilakukan sebulan penuh di bulan Ramadan. Amin. Ditambah dengan doa khas ke Indonesia, minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah, kembali kepada agama ajaran yang benar, kembali kepada kesucian, wal faizin, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keuntungan dengan ampunan, ridho dan surganya Allah. Amin. Itulah makna dari minal aidina wal faizin. Tetapi kalau dicari dari Quran dan hadis tidak akan ditemukan. Sebab itu doa khusus khas ke Indonesia yang diucapkan oleh para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum, atau minni wa minka. Itu asal sahabi, berawal dari sahabat. Setelah Idul Fitri kemudian saling mengucapkan kalimat itu. Rasul mendengar, kemudian Rasul mengiyakan. Itu sebagai ucapan doa yang baik. Jadi taqabbalallahu minni wa minka juga awalnya bukan dari Rasul, tapi dari sahabat. Hanya karena waktu itu masih di zaman Rasulullah pun Rasul mendengar dan Rasul membiarkan. Disebut oleh para ahli sebagai sunnah takriri, sunnah yang Rasul melihat, menyaksikan dan Rasul membiarkannya. Itu disebut Rasul sama dengan menetapkan, sama dengan Rasul setuju. Jadi sunnah kalau di hari raya itu kita berdoa taqabbalallahu minni wa minka, atau minna wa minkum kalau banyak. Lalu kalau ditambah dengan minal aidin wal faizin boleh, kata para ulama boleh, selama tidak menafikan yang sunnah yang tadi. Sebab doa itu selama doanya bukan untuk memutuskan silaturahim, dan selama doa itu bukan maksiat, boleh doa apa saja. Termasuk doa ya Allah semoga rumah saya cepat laku, kan nggak ada di hadisnya itu, dan nggak ada Qurannya. Jadi selama doanya bukan untuk maksiat dan bukan memutuskan silaturahim, boleh-boleh saja. Ya Allah, anak saya yang besar sedang ujian SD atau SMP, mudahkan urusannya, berikan ilmu yang bermanfaat, boleh-boleh saja.
Ini minal aidin wal faizin juga doa, hanya khas ke Indonesia, tidak ada di Arab, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tetapi doanya tujuannya adalah baik. Oleh karena itu mari kita gabungkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Nah begitu. Ibarat assalamualaikum itu sunnah, itu syariat, sampurasun budaya. Tapi jangan dihilangkan syariatnya, diutamakan budayanya. Misalkan assalamualaikum jadi dihilangkan, lalu yang diutamakan sampurasunnya. Nah itu yang tidak baik. Boleh kita gabungkan assalamualaikum sebagai syariat, sebagai sunnah, lalu kita tambah mau melestarikan budaya sampurasun misalnya. Boleh saja, tidak masalah. Budaya itu selama tidak merusak syariat. Pakaian, kenapa di Arab laki-laki putih, perempuan hitam, itu budaya. Apa syariatnya? Syariatnya menutup aurat. Mau baju batik mana, baju koko mana, perempuan warna hijau silakan. Itu syariatnya menutup aurat. Warna itu budaya. Artinya apa? Budaya dalam artian ya khas, ciri khas daerah saja. Karena kita lihat di TV di Arab itu main bola, pemain pun pakai jubah putih kan gitu kan, pakai serban. Karena dia begitu budaya. Artinya kita jangan salah memilah dan memilih, tidak dihubungkan semuanya dianggap sebagai syariat. Syariatnya adalah menutup aurat, ibarat begitu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang menurut sebuah hadis yang sahih, ini juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa amalan terbaik di hari raya itu apa? Saling mengunjungi. Itu ada hadisnya. Lalu saling mendoakan dengan doa terbaik. Salah satunya apa? Doa supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi wajar kalau budaya Indonesia unik, saya katakan budaya yang unik, tetapi syariatnya adalah silaturahmi apa silaturahim? Para saya bahas dipunten, silaturahmi apa silaturahim? Rahmi. Kalau pakai bahasa Indonesia silaturahmi, ini bahasa serapan. Kalau bahasa ini bahasa silaturahmi itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Tapi kalau pakai bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab, silaturahim. Nah, gitu kan. Ulah silaturahim, tapi dibaca silaturahim. Kalau rahim ya rahim. Jadi kalau bahasa Arab tidak ada ra, kan? Jadi kalau pakai ro silaturahim, kalau pakai ra silaturahmi. Dua-duanya kurang masuk ke istilah. Jadi silaturahim itu kan menyatukan kasih sayang, tapi malah saya versi B silaturahim. Ada yang salah silaturahim, harus silaturahim. Sebagai bahasa Arab, bahasa serapan menjadi bahasa Indonesia silaturahmi. Nama bahasa Indonesia yang menjadi bahasa serapan dari bahasa Arab. Boleh dua-duanya, silaturahmi dan silaturahim. Nah, silaturahim atau silaturahmi itu apa hakikatnya? Apa coba? Menghubungkan, menyambungkan tali kasih sayang sesama saudara. Yang satu rahim, yang satu keturunan yang sama. Berarti kalau mudik ketemu sarang aman, sarang gua kan, keponakan
Raka ngelanjut Adi anu di kampung. Berarti itulah yang hakikat silaturahmi atau silaturahim. Makna amal itu adalah menyambungkan kasih sayang, menyambungkan tali yang putus dengan saudara serahim. Bisa sendiri, bisa seindung, atau bininya sama. Itu hukum awalnya, Pak. Jadi kalau saya dengan bapak kan nggak seketurunan, tapi sangat haji, sangat apa kan? Itu seketurunan. Namanya apa? Apa istilahnya? Menyambung ukhuwah. Apa istilahnya apa? Nah, mengukuhkan ukhuwah, persaudaraan. Itu kalau pakai bahasa yang pas. Nah, tapi kalau pakai dua DKM kan apa? Tulisan ini terus akhirnya Adam kan Nah, maka bahasa yang tepat adalah menghubungkan atau menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah. Nah, kalau saya dengan Bapak Ibu namanya apa? Menjalin ukhuwah. Itu kalau istilahnya tepat. Tapi kan kita boleh nggak dengan siapapun disebut silaturahmi atau silaturahim? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Hanya kalau ditarik ke hukum asal, silaturahmi atau silaturahim itu sesama saudara. Gara-gara merebut warisan, gara-gara merasa tidak adil dengan pembagian warisan, gugur jadi batur. Jadi itu di amal ke awak terkenal ketika ayat terhayang berget terhayang akrab sarua di kampung kan terputus. Ada rahim yang terputus, tiba-tiba Bapak Ibu sadar, ya Allah itu perbuatan yang tidak benar. Pulanglah mudik, jumpai dia sambil bawa oleh-oleh, bersalaman, berpelukan, wah ampura salami ieu teh abdi sok ngurusangki. Nah, berat kan? Minta maaf itu berat. Memaafkan jauh lebih berat. Makanya dituntut dalam Idul Fitri ini untuk afnu wasafu, untuk saling memaafkan dan saling apa asal itu berlapang dada. Anu tos-tos. Nah, jadi orang kadang mau abot eta. Urusan dengan Allah, dosa dengan Allah, bertobat, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, insya Allah Allah dihampura dosa. Maka wa'ajbi sayyi'atal hasanatan samuha. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menutupi atau menghapus keburukan itu. Salah satunya dengan tobat. Tapi dengan hakul adami, dengan sesama saudara, sesama sahabat, harus ada islah, harus ada saling bebaskan, harus ada saling melepaskan. Nah, menghurai, melepas islah dalam bahasa Arab itu namanya halal. Makanya ada budaya di Indonesia halal, ya halal. Lagi-lagi ini budaya, tapi substansinya, isinya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau mencari di Quran, di hadis tidak ada istilah halal bihalal. Sebab itu bukan bahasa hukum, tapi bahasa sosial. Kalau bahasa hukum nanti Bapak akan menemukan lawan katanya haram biharam. Tidak ada haram biharam. Ngomong ada di lima pengajian haram biharam itu duit. Balutan haram biharam mana nggak ada. Sebab halal biharam bukan bahasa hukum, tapi bahasa sosial. Di mana asalnya? Lagi-lagi khas keindonesiaan. Penghubung salah seorang ulama Indonesia, apa namanya? Saya Abu Muhammad. Jadi yang mana? Ini Wahab Baskulo kan? Dipanggil ke istana Presiden Soekarno. Kebiasaan kita kan, umumnya kita kalau sedang memperjuangkan itu satu
satu padu, satu hati. Berjuang bagaimana Indonesia merdeka. Semua sama tujuannya, hatinya sama, tujuannya sama. Begitu merdeka sering cakar, merasa ingin berjasa. Kalau pasti dia bisa kan. Ketika membangun satu hati, satu tujuan, beres. Itu contoh alhamdulillah bisa kan, tapi nggak ada. Di masjid itu nggak ada. Saya yakin tidak ada. Sebab kelihatan pengajian satu hati. Maka ini contoh, misalkan ketika membangun itu satu tujuan, satu hati, kayak saudara beres. Udah beres diceritakan. Ingin sama-sama ingin punya pengaruh. Nah, ketika Indonesia merdeka begitu. Ini fakta, kalau ini fakta di sejarah. Soekarno bikin wacana supaya para elit politik, para elit bangsa ini bersatu. Manggillah salah seorang kiai ulama. Apa namanya kira-kira kita kumpulkan silaturahim? Terakhir silaturahim. Silaturahim sudah tidak ada bahasa lain. Diusulkan kata halal, bihalal. Nah, ini cara bahasanya aneh. Halal bihalal. Padahal itu politik. Nah, tahun politik padahal itu sih nama kata-katanya. Cuman namanya diganti halal bihalal. Makanya kalau Bapak Ibu cari di hadis tidak ada istilah pertemuan setelah lebaran dan bihalal. Ini yang maksud saya, yang saya maksud, kita jangan fobia dengan istilah, dengan casing, yang penting substansi isinya. Karena kita pengajian malam Sabtu disebut Sabtuan. Dan ayat yang di hadis lain. Jadi jangan fobia dengan casing, kan? Isinya pengajian hari Jumat, Jumatan, ada ayat. Ayat di hadis, Rabuan, ada ayat. Yang penting substansinya, isinya bertentangan dengan syariat. Seperti saya katakan tadi, baju di Arab, kodas dan hibrid kata macam budaya syariatnya menutup aurat. Jadi jangan terkecoh dengan casing dalam kehidupan ini. Itu yang kadang menjadikan kita salah paham. Karena kita selalu terkecoh dengan casing, padahal substansinya sama. Substansinya tidak bertentangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini wawasan ya, di pertemuan awal. Karena dua istilah minal aidin wal faizin dengan halal bihalal hanya ada khas keindonesiaan. Saya perlu menyampaikan supaya tidak ada salah paham, tidak sangka. Ustaz, ada seorang penceramah yang langsung mengartikan dengan buruk sangka. Namun apa itu minal aidin, kembali maksiat lagi katanya. Kembali kemana? Nah, saya kira kita harus menghargai para ulama dulu, ulama yang sudah lebih dulu dari kita. Mereka membuat istilah itu khas keindonesiaan, tapi isinya tidak bertentangan dengan syariat. Ada itu yang begitu cukup saya. Kenapa dia tidak bertabayun dulu? Betul, saya setuju yang dari Rasul, yang dari sahabat itu, taqabbalallahu minni wa minka. Dia pun menyampaikan yang sunnah itu taqabbalallahu minni wa minka. Setuju, saya sepakat. Tapi jangan mencaci minal aidin wal faizin, karena itu budaya khas, ucapan khas ke Indonesia. Kita lestarikan budaya kita tanpa menjauhkan dan membuang sunnah. Setuju ya? Tanpa menghiraukan sunnah. Sunnahnya kita pegang, tetap. Tapi budayanya yang tidak bertentangan dengan syariat kita lestarikan. Kita harus bangga punya khas ke Indonesia. Saya kira itu wawasan saja, karena ini masih suasana syok. Kita lanjut pembahasan kita. Ini masih di bab tentang sholat berjamaah. Kita santai saja, ada beberapa hadis yang akan kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada prinsipnya, Ustaz, sholat berjamaah itu boleh dilakukan baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga mengapa ada hadis sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling depan, perempuan yang paling belakang. Berarti hadis ini menunjukkan boleh perempuan sholat berjamaah. Kalau membacanya satu hadis, mungkin akan berpandangan perempuan itu sebaiknya di rumah pun di tempat yang paling dalam, yang paling sempit, yang paling pojok. Nah, ini banyak pertanyaan di sana. Ketika Rasul menyampaikan hadis itu dalam
kondisi di mana? Kondisi apa? Lalu mengapa juga ada wanita para sahabiah juga tahu tentang sholat di masjid, sholat berjamaah? Berarti dia pun berjamaah di masjid. Mengapa di Madinah juga dulu ada khusus hijrah? Hijrah itu satu kamar untuk perempuan sholat seperti ini. Ini menunjukkan berarti ada wanita juga berjamaah. Jadi pada prinsipnya berjamaah sholat itu boleh dilakukan oleh perempuan di masjid bersama laki-laki. Mengapa juga ada keterangan, ada aturan perempuan kalau pergi ke masjid tidak boleh menggunakan wewangian yang mencolok, yang apa? Bukan mencolok, apa kalau wanita? Mencolokkan warna, menyengat. Kan begitu. Mengapa dia juga tidak boleh pergi sendirian? Harus ada mahramnya. Berarti menunjukkan boleh perempuan pergi ke masjid. Sehingga kenapa ada syarat-syarat itu? Ada ketentuan-ketentuan tadi menunjukkan bahwa dia pergi ke masjid gitu. Hanya memang ada pendapat ulama kalau laki-laki itu wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid selama dia mendengar adzan dan dia bisa berjalan ke masjid. Maka ada hadis mengatakan laula ya'lam, seandainya tahu umatku apa yang terdapat fadilah di berjamaah sholat subuh, la ataituhu, dia akan datang walau habwan, meskipun merangkak. Ini bagi laki-laki. Seandainya seorang laki-laki tahu fadilahnya sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan datang meskipun merangkak. Artinya apa? Selama dia masih mendengar azan, dia ada kesempatan untuk ke masjid. Laki-laki sebaiknya pergi ke masjid. Bahkan hadis ini menunjukkan walau habwan, meskipun dia harus merangkak. Sebab apa? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annam sholat al-lail kullahu, seperti dia sholat malam semalaman. Ini fadilah, bukan hukum, fadilah. Dalam istilah agama ini perlu kita pahami kan? Ada hukum, ada fadlun, ada bil hukmi, ada bil fadilah. Itu beda. Dua khutbah Jumat secara fadilah menyamai dengan 2 rakaat zuhur. Tapi secara hukum beda. Sehingga orang yang ketinggalan khutbah Jumat datang sudah komat, sah nggak sholat Jumatnya? Meskipun hanya 2 rakaat sholat Jumat, sah nggak? Sah. Hanya dia tidak mendapatkan fadilah khutbah. Jadi ada istilah bil hukmi secara hukum, ada istilah bil fadilah secara fadilah. Tawaf di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah secara fadilah sama dengan sholat sunnah atau sama dengan sholat, begitulah. Tidak disebutkan sunnahnya, tapi sama dengan sholat. Tapi kan secara logika kita akan bertanya, samakah tawaf dengan sholat? Beda. Sholat berdiri, diam, tawaf bergerak, jalan-jalan, begitu. Makanya itu bukan bil hukmi, tapi bil fadilah. Oleh karena itu, mengapa ada ulama yang membolehkan seorang wanita sudah mau pulang ke Indonesia, masih haid, belum tawaf dia, dalam kondisi ihram sudah menuju miqat, tadi tidak boleh tawaf, maka boleh dia tawaf menyelesaikan sampai sa'i, sampai tahallul. Sebab kondisinya sangat darurat, sedangkan dia akan pulang ke Indonesia 5-4 jam lagi misalkan. Tidak boleh. Sebab tawafnya bukan bil hukmi seperti sholat, tetapi bil fadilah. Cuma ini bukan pendapat jumhur. Tapi fatwa ulama Arab Saudi, Syekh bin Baz dan lainnya juga mengatakan boleh. Kondisi orang luar negeri, masa datang ke sana wanita yang umroh karena haid sampai beres tidak tawaf, tidak sa'i, wah pulangnya sakit hati gitu. Murung udah jauh habis ke umroh. Nah, makanya kita tidak memberikan pandangan. Tidak. Sebab hukum ini kadang mengikuti keadaan dan kondisi. Tahoyul hukum ini tahoyul amkinah wal asminah wal akal. Hukum ini kadang kondisional, melihat kondisi, waktu, zaman dan keadaan.
Dia perlu dipahami. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada prinsipnya wanita boleh sholat berjamaah datang ke masjid, tapi ikuti aturan-aturannya. Sekarang pertanyaannya, bolehkah wanita dengan laki-laki sholat dalam satu saf? Seperti yang sedang viral sekarang? Tidak. Tidak ya? Apa ya? Di mana? Hari ini lah kita. Memang itu kalau ditanya sholatnya sah, ya sah memang. Ya. Kalau pertanyaannya sah atau tidak, ya kan? Biasanya harus jawab apa adanya. Tapi apakah itu sesuai? Bukan sesuai ya? Apa ya? Saya harus cari kata-kata yang pas ini kata-kata yang tidak lazim dan tidak apa ya? Tidak mengikuti keutamaan keharusan. Yang harusnya perempuan itu ada di belakang secara anjuran perintah. Ya karena kalau ditanya fikih sah atau tidak sah, selamat atau rugi kan rukun dan syaratnya sah. Kalau fikih kalau ditanya fikih, seperti kita di Masjid Haram misalnya ya, dalam kondisi tidak pernah semua laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kan juga perempuan ada kita, betul ya? Ya silakan Anda sudah pernah ke sana. Campur, meskipun campurnya tidak campur laki-laki dan perempuan, tapi terpisah dalam satu tempat. Nanti perempuan duduk, perempuan. Cuma kan di belakang dia ada laki-laki juga sama. Nah ini yang saya maksud, seperti kondisi-kondisi tertentu. Ya. Tapi secara mengikuti sunnahnya, anjurannya, maka perempuan itu sebaik-baik satu yang paling belakang. Artinya apa? Di belakang lagi. Itu anjuran sunnahnya. Begitu ya, saya kira ini saya tidak mau mengupas apa yang sudah terjadi karena sudah viral, sudah ramai. Ya kan juga zaman sekarang ini orang akan cari sensasi, gimana caranya supaya terkenal. YouTuber. Dia gampang banget. Tapi dengan yang terkenal lah jangan itu kan bikin sesuatu aneh. Di share di YouTube misalkan atau di video. Kadang juga begitu sekarang itu. Tapi aneh terus. Ya saya kira juga hal-hal yang demikian juga tidak. Pertama memang ada orang yang berwenang di situ yang harusnya lebih berhak untuk menegur atau meluruskan. Kalau sudah menjadi bola liar, makanya masyarakat semua itu berbicara. Karena ada kewenangannya, dan lain sebagainya. Saya kira mereka yang paling berhak untuk meluruskan atau menegur hal yang bisa menimbulkan masalah di masyarakat. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan obrolan yang menambah wawasan dan menambah input keilmuan sedikit bagi kita. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin dan kita doakan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa kita, sedekah, zakat, qiyam Ramadan dan sholat baca Quran semuanya Allah terima sebagai amalan kebaikan dan Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Sama pribadi juga saya mohon maaf selama berdakwah di kemarin sebelum Ramadan mungkin ada kalimat yang tidak disengaja bisa menyinggung perasaan ya. Padahal maksudnya bukan itu, tidak ada maksud apa-apa, hanya bercanda mungkin atau tujuannya hanya menyampaikan sesuatu supaya jelas. Tapi kadang mungkin ada penerimaan yang kurang tepatnya. Kita saling islahkan, saling memaafkan supaya di antara kita, di antara sesama hakul adami sama manusia tidak ada kesalahan. Insya Allah kita saling memaafkan dan semoga di 11 bulan ini dari mulai Syawal sampai nanti Sya'ban kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu mengamalkan nilai-nilai Ramadan dan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang meningkatkan ketakwaan. Amin. Barakallahu li wa lakum subhanallah.
hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.